Alkitab untuk anak-anak mengenalkan. Awal kesedihan manusia. Ditulis oleh Edward Hughes. Dibacakan oleh Rosyada. Dikontak oleh www.bibleforchildren.org. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Saat Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam, dia tinggal di Taman Eden dengan istrinya, Hawa. Mereka sangat bahagia dan sempurna dalam menaati Tuhan dan menikmati kehadiran Tuhan. Sampai suatu hari, tentulah Allah berfirman, "Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan." Ular itu bertanya kepada Hawa, "Buah-buah yang ada dalam taman ini boleh kami makan kecuali satu." Dia menjawab, "Jika kamu menyentuh atau memakannya, kami akan mati." "Kamu sekali-sekali tidak akan mati," ular itu menyeringai. "Kamu akan menjadi seperti Allah." Hawa menginginkan buah dari pohon itu. Dia mendengarkan si ular dan memakan buah itu. Setelah Hawa tidak menaati Tuhan, dia meminta Adam untuk memakan buah itu juga. Adam seharusnya berkata, "Tidak, aku tidak menaati firman Tuhan." Saat Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka berdua mengetahui bahwa mereka telanjang. Mereka menjahit daun ara dan membuat cawat. Mereka menutupi diri mereka dan bersembunyi di dalam semak-semak dari kehadiran Tuhan. Pada hari sejuk di suatu senja, Tuhan berjalan-jalan di taman. Dia tahu apa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Tuhan berfirman, "Ular itu dikutuk. Perempuan itu akan kesakitan pada waktu melahirkan." Adam, karena engkau telah berbuat dosa, terkutuklah tanah dengan semak duri dan rumput duri. Dengan berpeluh engkau akan mendapatkan makananmu setiap hari. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di satu taman yang sangat indah. Sebab mereka berdosa, mereka terpisah dari Tuhan yang hidup. Tuhan menciptakan pedang yang menyala-nyala untuk menghalangi mereka masuk kembali. Tuhan membuat pakaian dari kulit untuk Adam dan Hawa. Dari mana Tuhan mengambil kulit-kulit ini? Pada suatu waktu, seorang anggota keluarga baru lahir bagi Adam dan Hawa. Anak pertama mereka, Kain, adalah seorang petani. Anak kedua mereka, Habel, seorang gembala. Suatu hari, Kain membawa beberapa sayuran sebagai persembahan bagi Tuhan. Habel membawa beberapa dari kambingnya yang terbaik sebagai persembahan kepada Tuhan. Tuhan senang dengan persembahan Habel. Tuhan tidak berkenan dengan persembahan Kain. Kain menjadi sangat marah, tetapi Tuhan berfirman, "Jika engkau melakukan apa yang benar, akankah persembahanmu tidak diterima?" Kemarahan Kain tidak hilang. Beberapa waktu kemudian, di padang dia memukul Habel dan membunuhnya. Tuhan berfirman kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" "Aku tidak tahu," Kain berbohong. "Apakah aku penjaga adikku?" Tuhan menghukum Kain dengan mengambil kemampuannya dalam mengelola tanah dan menjadikan dia seorang pelarian dan pengembara. Kain keluar dari hadirat Tuhan. Dia menikah dengan anak perempuan Adam dan Hawa. Mereka membangun satu keluarga. Segera cucu-cucu dan buyut-buyut Kain memenuhi tanah yang mereka temukan. Sementara itu, keluarga Adam dan Hawa bertumbuh dengan cepat. Pada waktu itu, manusia hidup lebih lama dibandingkan dengan hari ini. Saat anaknya Set lahir, Hawa berkata, "Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel." Set adalah seorang yang baik, dan dia hidup selama 912 tahun dan mempunyai banyak anak.
Di bumi, manusia menjadi jahat dan lebih jahat dari generasi yang satu diikuti generasi yang lain. Akhirnya, Tuhan memutuskan untuk menghancurkan semua umat manusia dan semua binatang dan burung-burung. Tuhan sangat menyesal telah menciptakan manusia. Tetapi, ada satu orang yang menyenangkan hati Tuhan. Orang itu bernama Nuh, seorang dari keturunan Set. Nuh seorang yang budiman dan tidak bersalah. Dia berjalan bersama Tuhan. Dia juga mengajarkan 3 orang anak laki-laki lainnya untuk menaati Tuhan. Sekarang, Tuhan berencana memakai Nuh dalam satu cara yang khusus dan sangat aneh. Awal kesedihan manusia. Satu cerita dari firman Tuhan Alkitab terdapat dalam Kejadian 3-6. Jika tersingkap, firman-firman-Mu memberi pengertian. Mazmur 119 ayat 130. Cerita Alkitab ini mengatakan pada kita tentang Allah kita yang hebat, yang telah menciptakan kita dan ingin kita mengenal Dia. Allah tahu kita telah berbuat hal yang buruk, yang Ia sebut dosa. Hukum dosa ialah maut, tapi Allah sangat mengasihi kita. Ia mengutus putranya, Yesus, untuk mati di kayu salib dan dihukum karena dosa-dosa kita. Kemudian Yesus hidup kembali dan pergi ke surga. Jika kamu percaya pada Yesus dan minta Dia mengampuni dosa-dosamu, Ia akan melakukannya. Ia akan datang dan tinggal di dalammu sekarang, dan kamu akan hidup bersama Dia selamanya. Jika kamu ingin berbalik dari dosa-dosamu, katakan ini pada Allah. Allah yang baik, aku percaya bahwa Yesus telah mati untukku dan sekarang hidup kembali. Datanglah dalam hidupku dan ampunilah dosa-dosaku, agar aku dapat memiliki hidup yang baru sekarang, dan suatu saat nanti pergi bersamamu selamanya. Tolonglah aku untuk hidup bagimu sebagai anakmu. Amin. Bacalah Alkitab dan berbicaralah pada Allah setiap hari. Yohanes 3 ayat 16.